Cahaya kota Jakarta berkilau seperti lautan bintang yang terjebak di bumi. Dari lantai 40 gedung Wiryadharma Tower, jendela kaca besar memantulkan siluet seorang perempuan muda yang berdiri mematung Dr. Laras Ayuning Tias, dokter biomedik termuda di Rumah Sakit Wijaya Medika, dan mungkin juga yang paling disegani. Rambut hitamnya disanggul rapi, wajahnya tampak sempurna, namun mata itu seperti cermin yang kehilangan cahaya. Di balik setelan jas putih yang mahal, tersembunyi hati yang retak dan lelah. Malam itu, dunia Laras terasa sunyi. Hanya bunyi detak mesin monitor di sudut ruangan yang mengiringi keputusasaan. Di atas ranjang pasien yang canggih, Raden Surya Wiradharma, sang ayah, terbaring lemah dengan tubuh dipenuhi selang dan kabel. Pria yang dulu menjadi simbol kekuatan dan kesuksesan kini hanya bayangan dirinya sendiri. Bibirnya pucat, napasnya berat, dan kulitnya tampak dingin di bawah cahaya lampu steril. Sudah 3 bulan Laras berjuang. Ia memanggil tim dokter dari Singapura, Tokyo, hingga Boston. Ia membayar biaya yang bahkan tak sanggup dihitung. Menggelar rapat medis setiap hari, meneliti setiap data seperti sedang mencari kunci kehidupan. Namun, malam itu semua terasa sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Begitu kata Profesor Nugraha beberapa jam sebelumnya. Kalimat itu menancap seperti duri di dada Laras. Baginya, tidak ada yang di luar logika. Selama data dan sains masih berbicara, harapan tidak boleh mati. Tetapi kini, sains pun menyerah. Dan Laras, yang hidupnya dibangun di atas keyakinan pada logika, mulai kehilangan arah. Ia berjalan mendekat ke ranjang ayahnya, menyentuh punggung tangan Surya yang dingin. "Pak," bisiknya lirih, "aku sudah coba semuanya." "Semua, Pak." Air mata menetes pelan, menghapus riasan mahal di pipinya. Bagi Laras, kegagalan ini lebih dari sekadar medis. Ini adalah kegagalan sebagai seorang anak. Untuk apa gelar? Untuk apa penghargaan? Bila ia tak sanggup menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Pintu kamar terbuka perlahan. Seorang wanita paruh baya masuk membawa tas kecil. Saraswati Dewi, ibunya, lembut namun tegar. "Larasku," ucapnya pelan. "Kamu sudah makan?" Laras hanya menggeleng. Suaranya tertelan sunyi. Saraswati menarik napas panjang. Ia tahu anaknya kuat, tapi juga tahu kekuatan sebesar apapun akan rapuh bila didera rasa bersalah. "Ada seseorang yang ingin ibu perkenalkan," katanya akhirnya. Ragu-ragu, alis Laras terangkat. "Dokter lain?" tanyanya dingin. "Dari mana lagi, Bu? Bukankah semua sudah kita coba?" "Bukan dokter, Nak," jawab Saraswati pelan. Dan saat itu, pintu kembali terbuka. Seorang pria melangkah masuk, mengenakan kemeja batik cokelat dan membawa tas kulit tua. Langkahnya tenang, wajahnya bersih, matanya lembut. Bagas Santosa, nama yang akan mengubah hidup Laras selamanya. Ruangan yang penuh aroma antiseptik itu tiba-tiba terasa berbeda. Ada aroma lain, samar, campuran jahe dan kayu manis, wangi bumi yang menenangkan. Namun bagi Laras, kehadiran pria itu adalah penghinaan. Matanya menyipit, nadanya berubah dingin. "Ibu, apa maksudnya ini?" desisnya. Saraswati mencoba tersenyum, tapi suaranya gemetar. "Dia, seorang terapis dari Yogyakarta. Ibu dengar banyak pasien yang sembuh lewat bantuannya. Ibu mohon, Nak, beri dia kesempatan." Laras menatap Bagas dari atas ke bawah, seperti menilai spesimen di laboratorium. "Seorang terapis?" nadanya sinis. "Atau maksud ibu, dukun?" Suara itu tajam, menusuk udara.
Namun Bagas hanya menunduk hormat, tidak tersinggung, tidak bereaksi. Kesabarannya justru membuat Laras semakin marah. Ini ruang perawatan intensif, bukan tempat bermain ritual kampung, bentaknya. Ibu sudah membawa dokter dari seluruh dunia, dan sekarang ibu bawa orang ini? Saraswati menunduk, menahan air mata. Ibu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ibu hanya ingin mencoba satu harapan terakhir, nak. Tolong, demi ajamu. Suasana hening. Hanya suara mesin monitor yang masih berdetak ritmis, seolah ikut menegangkan udara di ruangan itu. Laras menutup matanya. Ia ingin menolak, tapi pandangan ibunya membuatnya lemah. Ia memandang pria di depannya tenang, sederhana, seolah tidak punya apa-apa. Namun tatapan matanya, tatapan itu membuat Laras tidak nyaman. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Sebuah pertaruhan, cara untuk membuktikan bahwa logika tetap tak terkalahkan. Baiklah, katanya akhirnya. Suaranya dingin tapi bergetar karena amarah. Kalau kamu yakin bisa menyembuhkan ayahku, aku beri kamu kesempatan. Bagas menatapnya pelan. Tapi ingat, lanjut Laras dengan nada sarkastik. Kalau kamu benar-benar bisa membuat ayahku sembuh total, kamu boleh menikahiku. Saraswati menatap anaknya dengan ngeri. Laras, jangan main-main dengan kata-kata. Namun kata itu sudah terucap, menggema di ruangan seperti doa terbalik. Bagas menatap Laras lama, lalu mengangguk. Satu anggukan sederhana yang akan mengubah segalanya. Dan di bawah langit Jakarta yang berkilau dingin malam itu, tanpa disadari siapapun, takdir mulai menulis ulang garis hidup mereka. Keesokan harinya, cahaya matahari menembus tirai tipis ruang perawatan khusus Raden Surya. Udara pagi yang biasanya membawa harapan, kali ini hanya menambah sesak di dada Laras. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap monitor jantung yang memancarkan garis-garis hijau seperti denyut kehidupan yang kian menipis. Di seberangnya, Bagas Santosa menyiapkan sesuatu di meja kecil. Ia mengeluarkan kantong kain berisi akar, daun, dan biji-bijian berwarna coklat kehijauan. Bau rempah memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma antiseptik yang dingin. Laras memandangi pemandangan itu dengan ekspresi campuran antara jijik dan rasa ingin tahu. Jangan buat ruangan ini seperti dapur jamu. Tolong, ucapnya ketus tanpa menoleh. Bagas tetap diam. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan pekerjaannya, tanpa menjawab sepatah kata pun. Suara lembut gesekan sendok kayu di dalam panci tanah liat mengisi keheningan. Asap tipis naik, membawa aroma jahe merah dan daun kelor yang samar. Laras tak tahan, ia bangkit, berjalan mendekat, melipat tangan di dada. Apa yang kamu lakukan? Merebus obat, jawab Bagas singkat. Obat? Laras mendengus. Kamu pikir ramuanmu bisa menandingi pengobatan modern? Bagas menatapnya, tenang seperti permukaan air yang tak bergelombang. Saya tidak menandingi apapun, Dok. Saya hanya mencoba membantu dengan cara yang saya tahu. Kalimat sederhana itu justru membuat Laras terdiam sejenak. Ada keteguhan dalam nada suaranya, bukan pembelaan. Bukan pula kesombongan, melainkan keyakinan yang lahir dari ketenangan. Namun ia buru-buru memalingkan wajah. Baik, tapi semua tindakanmu di sini harus di bawah pengawasanku. Sekali saja kamu melakukan hal bodoh, kamu keluar dari ruangan ini. Setuju, jawab Bagas datar. Beberapa jam kemudian, Bagas memulai terapinya. Ia duduk di samping ranjang surya, memegang tangan pasien itu dengan lembut. Bibirnya bergerak perlahan, melantunkan doa pelan dalam bahasa Jawa kuno yang hampir tak terdengar. Jemarinya bergerak menyentuh titik-titik tertentu di pergelangan tangan dan kaki,
seolah menyalurkan sesuatu yang tak terlihat. Laras berdiri di sudut ruangan, mencatat setiap gerakan. Matanya tajam, seolah mencari kesalahan sekecil apapun. Namun semakin lama ia mengamati, semakin ia tak bisa mengabaikan ketenangan yang terpancar dari Bagas. Jam demi jam berlalu. Tak ada perubahan mencolok. Hanya monitor jantung yang tetap berdetak lambat, stabil namun lemah. Malam turun. Hujan mulai rintik di luar jendela. Bagas masih di sana, tak bergeming. Ia seperti tak mengenal lelah. Sudah cukup, kata Laras akhirnya. Nadanya tajam. Ayahku butuh istirahat. Silakan pulang. Bagas berdiri, menunduk sopan. Baik dok, besok pagi saya datang lagi. Laras menatap punggungnya, yang perlahan menghilang di balik pintu kaca. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menggerutu antara marah dan penasaran. 3 hari berlalu, rutinitas di ruang perawatan itu tak banyak berubah, kecuali satu hal kecil yang sulit diabaikan. Perawat yang bertugas malam melapor, tidur Pak Surya jauh lebih tenang dok, tidak gelisah seperti biasanya. Laras hanya mengangguk tanpa menoleh dari layar laptopnya. Itu mungkin efek sedatif ringan. Jangan terlalu cepat menilai. Namun di dalam hati, ia mencatat perubahan itu diam-diam. Hari keempat, sesuatu terjadi. Saat Bagas sedang memijat lembut telapak tangan Surya, tiba-tiba jari telunjuk pasien itu bergerak. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat Laras terlonjak dari kursinya. Ia segera mendekat, menatap layar monitor. Aktivitas saraf motorik naik tipis, grafik menanjak perlahan. Tidak mungkin, bisiknya. Bagas menatapnya sejenak, tapi tidak berkata apa-apa. Ia melanjutkan gerakannya dengan khidmat, seolah tak ingin membangunkan keajaiban yang baru lahir itu. Laras merasa jantungnya berdegup cepat. Setengah dari dirinya ingin bersorak, tapi separuh lainnya dicekam oleh rasa takut yang aneh. Sumpah itu kalimat yang ia ucapkan dengan sombong terngiang lagi di telinganya. Kalau kamu bisa menyembuhkan ayahku, kamu boleh menikahiku. Dulu ia mengatakannya dengan tawa sinis. Kini, suara itu berubah menjadi gema yang menakutkan. Hari demi hari, kondisi Raden Surya membaik. Tidurnya pulas, tekanan darah stabil, bahkan mulai menunjukkan refleks normal. Laras tak bisa menyangkal fakta medis di depan matanya, tapi ia juga belum siap menerima bahwa kesembuhan itu datang dari tangan seorang pria sederhana dengan tas kulit tua dan ramuan daun-daunan. Suatu sore, Saraswati datang membawa sup ayam kesukaannya Laras. Melihat suaminya mulai membuka mata, ia menangis bahagia. Alhamdulillah, ucapnya pelan, memeluk tangan Bagas penuh terima kasih. Bagas hanya menunduk. Saya hanya perantara, Bu. Yang menyembuhkan tetap Gusti Allah. Kalimat itu membuat Saraswati semakin terisak, tapi Laras justru memalingkan wajah. Ia tak ingin mengakui bahwa hatinya mulai gentar. Bagi seorang dokter yang hidup dengan logika, tak ada yang lebih menakutkan daripada saat data tidak lagi bisa menjelaskan kenyataan. Malam itu, Laras duduk sendiri di ruang kantor kecilnya di rumah sakit. Layar komputer menampilkan grafik dan tabel hasil uji laboratorium ayahnya. Semua menunjukkan kemajuan signifikan terlalu cepat, terlalu sempurna. Ia menggigit bibir, menatap kosong ke layar, lalu bergumam pelan. Mungkin hanya kebetulan, namun di dalam hatinya yang terdalam, ia tahu takdir sudah mulai bekerja dan keajaiban kecil itu baru permulaan. Sebulan berlalu sejak hari pertama, Bagas datang ke ruang perawatan keluarga Wiradharma. Musim hujan telah mereda, namun Laras masih hidup dalam badai pikirannya sendiri. Setiap hari,
Ia menyaksikan perubahan kecil demi kecil pada tubuh ayahnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh jurnal kedokteran manapun yang ia baca. Raden Surya kini sudah bisa membuka mata, berbicara pelan, bahkan tersenyum lemah kepada istrinya. Laras yang dulu memandang semua itu sebagai mukjizat medis kini mulai kehilangan kata. Ia menatap setiap hasil pemeriksaan, seperti ingin menemukan celah kesalahan. Namun data itu terlalu bersih, fungsi hati meningkat, tekanan darah normal, aktivitas otak kembali sempurna. Ini tak masuk akal, gumamnya pelan sambil menatap hasil CT scan terakhir. Profesor Nugraha menepuk bahunya dengan lembut. Terkadang, Dokter Laras, keajaiban itu datang tanpa harus kita pahami sepenuhnya. Yang penting, pasienmu hidup. Laras hanya mengangguk, tetapi di dalam dadanya, perasaan takut mulai tumbuh, bukan takut kehilangan ayah, tapi takut pada janji bodoh yang dulu ia ucapkan. Pagi itu, rumah sakit terasa lebih hangat dari biasanya. Di ruang perawatan VIP, semua orang berkumpul. Saraswati menyiapkan bunga, para perawat tersenyum, dan Bagas berdiri di sudut ruangan dengan pakaian sederhana seperti biasa. Laras berdiri di samping ranjang ayahnya, mencoba tersenyum, meski matanya tampak lelah. "Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini?" tanyanya dengan suara lembut. Raden Surya membuka mata, menatap putrinya, lalu tersenyum. "Seperti baru terlahir kembali," jawabnya pelan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tahu satu hal. Tuhan masih mengizinkan aku melihat wajahmu, Laras." Air mata menggenang di mata Saraswati. Ia memeluk suaminya dengan haru. Di sekeliling mereka, para dokter dan perawat ikut tersenyum penuh syukur. Hasil tes terakhir sudah keluar. Profesor Nugraha berdiri di tengah ruangan, memegang map tebal berisi data medis terbaru. "Setelah kami tinjau ulang, kami tidak menemukan lagi sel abnormal di tubuh Pak Surya," katanya dengan nada tak percaya. "Fungsi organ semuanya kembali normal, bahkan lebih baik dari 5 tahun lalu." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Laras. "Secara medis, kita harus mengakui Pak Surya sembuh total." Ruangan seketika meledak dalam kegembiraan. Para perawat bertepuk tangan. Saraswati menangis bahagia, memeluk siapa saja yang ada di dekatnya. Raden Surya menatap Bagas, lalu mengulurkan tangannya dengan mata berkilat. "Terima kasih, Nak Bagas. Kau bukan hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga memulihkan iman kami pada harapan." Bagas menunduk dalam-dalam. "Semua karena izin Gusti Allah, Pak. Saya hanya perantara." Kalimat sederhana itu membuat suasana semakin haru. Namun di tengah sorak-sorai bahagia itu, Laras hanya berdiri terpaku. Ia tidak mampu mengeluarkan suara. Setiap tawa dan ucapan selamat terdengar jauh, seperti gema yang datang dari dunia lain. Saraswati memeluknya erat. "Lihat, Nak, ayahmu sembuh. Bukankah ini keajaiban?" Laras mengangguk kaku. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Dalam pikirannya hanya ada satu kalimat yang terus berputar seperti mantra. "Kalau kamu bisa menyembuhkan ayahku, kamu boleh menikahiku." Kata-kata itu dulu ia ucapkan dengan penuh kesombongan, yakin tak akan pernah terjadi. Namun kini, di hadapan semua orang, kalimat itu berubah menjadi jerat yang menunggu untuk menutup rapat. Sore itu, setelah pemeriksaan selesai, Raden Surya meminta semua orang berkumpul kembali di ruang perawatan. Senyumnya lebar, wajahnya berseri-seri seperti pria yang baru kembali dari kematian. Ia memandang satu persatu orang yang telah menemaninya selama masa sulit. Istrinya, Laras, para dokter, dan tentu saja Bagas. "Saya ingin mengucapkan terima kasih,"
katanya lantang. Terutama kepada Mas Bagas. Saya mungkin tidak mengerti apa yang kamu lakukan, tapi hasilnya berbicara. Aku hidup karena tanganmu. Bagas menunduk hormat. Namun Raden Surya belum berhenti. Ia menatap Laras, senyum lembut tapi tegas terukir di wajahnya. Dan aku juga tahu tentang janji yang kamu buat, Laras. Suasana ruangan mendadak membeku. Saraswati menatap suaminya dengan mata melebar. Mas, jangan. Namun Surya mengangkat tangannya. Memberi isyarat agar ia diam. Janji adalah janji. Laras. Lanjutnya dengan suara tenang namun berwibawa. Seorang Wiradharma tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Ayahmu ini masih hidup karena Mas Bagas. Dan aku tidak ingin ada utang budi yang tertinggal. Laras tertegun. Ayah, itu hanya ucapan. Aku tidak serius. Kalimat yang keluar dari hati, meski diucapkan dalam amarah, tetap punya makna, jawab Surya. Kalau kamu berkata rela, maka sekarang buktikan. Saraswati menatap putrinya, matanya basah. Laras, dengarkan ayahmu. Mungkin ini takdir yang tidak bisa kita hindari. Nan-Klaik. Namun Laras tidak mendengar lagi. Darahnya berdesir cepat, udara terasa menipis. Semua wajah di sekelilingnya tampak berputar antara haru, takjub, dan tatapan iba. Dan di antara kerumunan itu, hanya satu wajah yang tetap tenang. Bagas. Ia menatap Laras tanpa berkata apapun. Matanya dalam dan lembut. Seperti memahami badai yang sedang mengguncang jiwa perempuan itu. Langkah Laras goyah. Bibirnya bergetar, matanya berkunang. Aku tidak bisa. Tapi sebelum kata itu selesai, tubuhnya limbung. Dan semuanya berubah gelap. Saat Laras terbangun, ia sudah berada di ruang rawat lain, ditemani ibunya yang duduk di samping tempat tidur. Tenanglah nak, bisik Saraswati sambil menggenggam tangannya. Ayahmu sudah memutuskan. Pernikahanmu dengan Bagas akan dilangsungkan 2 minggu lagi. Laras menatap ibunya dengan mata basah. 2 minggu. Ibu, aku tidak mencintainya. Saraswati mengusap pipinya pelan. Kadang, cinta datang setelah kita belajar menerima. Percayalah, semua ini ada maksudnya. Oh, di luar jendela, langit Jakarta tampak redup. Awan bergulung di ufuk barat, seperti menggambarkan kekacauan di hati Laras. Ia menatap refleksinya di kaca wajah seorang dokter muda yang dulu angkuh. Kini hanya menyisakan kebingungan dan ketakutan. Sementara itu, di luar kamar, Bagas berdiri sendirian di lorong rumah sakit. Ia menatap lantai dengan pandangan jauh. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kegirangan, hanya ketenangan yang sama seperti hari pertama ia datang. Ia tahu, setiap keajaiban membawa konsekuensi. Dan kadang, hadiah dari takdir tidak datang dalam bentuk kebahagiaan, melainkan ujian bagi hati manusia. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Di setiap detiknya, Laras berharap ada sesuatu yang menghentikan waktu badai, gempa, bahkan mimpi buruk yang bisa membatalkan kenyataan. Tapi hari itu datang juga, hari di mana ia, seorang dokter muda yang dihormati, akan menikah dengan pria yang tak pernah ia pilih. Jakarta sore itu berbalut cahaya keemasan. Di ballroom megah Hotel Dharma Wangsa, ribuan bunga mawar putih menghiasi setiap sudut. Lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya lembut ke gaun kebaya modern yang dikenakan Laras. Kain sutra berkilau menempel sempurna di tubuhnya, namun terasa berat seperti rantai yang mengekang. Ia duduk di depan cermin rias, wajahnya dirias sempurna oleh tim profesional. Tak ada cacat sedikit pun. Tapi di balik bedak dan lipstik mahal itu, ada mata yang kehilangan kehidupan.
Di belakangnya, Saraswati Dewi berdiri dengan wajah tenang, meski kedua tangannya gemetar saat membetulkan sanggul rambut putrinya. "Laras, coba tersenyum nak. Ini hari yang seharusnya bahagia," bisik Saraswati lembut. Laras menatap pantulan ibunya di cermin. "Bahagia?" Suaranya serak. "Bagaimana mungkin aku bisa bahagia, Bu? Semua orang menganggap ini kisah cinta yang indah, tapi aku tahu ini hanya pertunjukan." Air mata menetes perlahan, tapi segera dihapus oleh penata rias yang panik menjaga riasan tetap sempurna. Ketika musik gamelan lembut mulai mengalun, Laras melangkah diapit kedua orang tuanya. Lorong panjang menuju pelaminan dipenuhi tamu undangan pejabat, sosialita, rekan bisnis keluarga, dan para dokter dari Rumah Sakit Wijaya Medika. Kilatan kamera menyilaukan. Ucapan selamat mengalir seperti sungai yang tak berhenti. Tapi di telinga Laras, semuanya terdengar seperti dengung lebah riuh tapi hampa. Di ujung lorong, Bagas duduk bersila mengenakan beskap putih gading. Wajahnya tenang, hampir terlalu tenang. Ia menunduk sopan, matanya tidak mencari Laras, seolah tahu tatapan itu hanya akan melukai keduanya. Raden Surya duduk di sisi kanan Bagas, mengenakan batik klasik dan senyum puas yang tak bisa disembunyikan. Upacara ijab kabul berlangsung cepat, tapi setiap kata terasa seperti tusukan di dada Laras. Suara Bagas tenang dan tegas ketika mengucap akad, sementara Laras menunduk dalam-dalam, menahan napas. Dan ketika para saksi berkata, "Sah," seisi ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan dan seruan selamat. Namun di dalam hati Laras, sesuatu hancur dengan suara yang tak terdengar. Sebuah air mata jatuh di pipinya, bukan air mata haru, tapi air mata kehilangan. Ia resmi menjadi istri dari pria yang bahkan belum pernah ia kenal sepenuhnya. Pesta resepsi menyusul tak lama kemudian. Ballroom yang megah berubah menjadi taman mimpi. Musik klasik, lilin beraroma mawar, meja berlapis linen putih, segalanya sempurna. Namun di tengah segala kesempurnaan itu, Laras berdiri kaku di pelaminan, berdampingan dengan Bagas yang tetap tersenyum lembut pada setiap tamu. "Selamat ya, Dokter Laras." Suaminya tampan sekali, ucap seorang tamu sosialita dengan nada menggoda. Laras tersenyum kaku. "Terima kasih," jawabnya singkat. Di sampingnya, Bagas menyalami setiap tamu dengan sopan. Matanya memancarkan keteduhan yang tak dibuat-buat. Ia tidak menunjukkan kebanggaan, tidak pula rasa malu. Ketika orang-orang bertanya tentang asalnya, ia hanya menjawab, "Saya dari Sleman, Bu. Sekarang tinggal di Jakarta bersama istri." Laras menahan napas setiap kali mendengar kata istri. Bagi orang lain itu mungkin kata indah, tapi bagi Laras, itu seperti rantai baru yang belum sempat ia lepaskan. Setiap bisik-bisik di antara tamu terdengar jelas di telinganya. Kasihan sekali Dokter Laras. Masa menikah dengan tabib kampung, tapi katanya dia yang menyembuhkan ayahnya. Mungkin memang jodoh aneh itu nyata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada jarum suntik. Namun yang paling membuat Laras muak bukanlah ejekan tamu, melainkan ketenangan Bagas. Ia seolah kebal terhadap pandangan merendahkan, seolah tak peduli sama sekali pada opini dunia. Bagas tak banyak bicara, tapi senyumnya sederhana dan tulus justru membuat Laras semakin ingin marah. Baginya, senyum itu seperti tamparan lembut yang menyadarkan bahwa pria itu mungkin lebih kuat dari yang ia kira. Malam menjelang, pesta berakhir. Lampu-lampu kristal mulai diredupkan, meninggalkan ruangan kosong dan aroma bunga yang perlahan layu. Laras berdiri di pelaminan yang sepi, memandangi lantai marmer yang penuh kelopak mawar. Ia merasa seperti boneka porselen indah, tapi tak punya pilihan atas hidupnya sendiri. Di kejauhan,
Bagas sedang membantu petugas hotel membereskan bunga sisa. Ia tidak terlihat seperti pengantin pria yang baru saja menikah, tidak mabuk cinta, tidak berbangga diri. Ketika ia menoleh dan melihat Laras, ia hanya menunduk sopan, lalu berkata pelan, "Selamat beristirahat, dokter. Malam ini pasti melelahkan." Nada suaranya tenang, tanpa sindiran, tanpa tuntutan. Laras hanya membalas dengan anggukan kecil, sebelum melangkah pergi ke arah paviliun baru yang disiapkan ayahnya sebagai hadiah pernikahan. Paviliun itu berdiri di halaman belakang rumah besar keluarga Wiradharma di Kebayoran Baru. Rumah modern 2 lantai dengan jendela besar, taman rapi, dan perabotan minimalis berteknologi tinggi. Segalanya tampak sempurna kecuali hati penghuninya. Malam pertama pernikahan mereka berlalu tanpa kata. Laras tidur di kamar utama, sementara Bagas memilih kamar tamu di ujung koridor. Tidak ada pertengkaran, tidak ada percakapan, hanya keheningan yang lebih menusuk dari teriakan. Pagi berikutnya, Laras bangun lebih awal. Ia berjalan ke dapur dengan niat membuat espresso seperti biasanya, tapi langkahnya terhenti. Dari dapur, tercium aroma asing wangi jahe, kunyit, dan rempah-rempah yang samar. Di sana, Bagas sedang berdiri di depan kompor, mengenakan kaos polos dan sarung kotak-kotak, mengaduk panci tanah liat di atas api kecil. "Apa yang kamu lakukan di dapurku?" Suara Laras terdengar dingin. Bagas menoleh pelan. "Selamat pagi, dokter. Saya sedang membuat wedang uwu, minuman rempah untuk menghangatkan badan. Mau coba?" Laras mendengus. "Tidak, dan tolong jangan gunakan dapur ini untuk merebus jamu anehmu lagi. Baunya mengganggu." Bagas mengangguk sopan. "Baik, dokter. Saya minta maaf." Ia mematikan kompor, menuang wedang itu ke dalam cangkir, lalu membawanya ke teras. Laras menatap punggungnya yang menjauh, merasakan sesuatu yang aneh. Pria itu sama sekali tidak marah, tidak tersinggung, justru semakin tenang setiap kali ia diserang. Dan dalam keheningan pagi Jakarta yang mulai ramai, Laras tak tahu bahwa justru dari dapur sederhana itulah perjalanan hati yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti lembar kalender yang terlepas tanpa makna. Bagi Laras, waktu seolah berhenti di hari ia mengucap sah. Ia bangun, bekerja, pulang, dan tidur dengan pola yang nyaris mekanis. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan hangat, hanya suara mesin espresso dan langkah sepatunya yang bergaung di paviliun yang terlalu besar untuk 2 orang. Bagas menjalani hari dengan ritme yang berbeda. Pagi-pagi sekali, ketika Laras masih menatap laporan pasien di laptop, Bagas sudah pergi ke pasar tradisional di Blok A. Ia pulang membawa kantong kain berisi daun segar, jahe merah, kunyit, dan kadang tempe. Setiap siang, ia memasak makanannya sendiri di dapur kecil paviliun. Aromanya memenuhi ruangan, bukan aroma parfum mahal atau kopi Arabica, melainkan aroma tanah, akar, dan kehidupan sederhana. Laras sering sengaja menutup pintu ruang kerjanya agar bau itu tidak masuk. Namun sesekali, hidungnya menangkap wangi jahe hangus yang anehnya menenangkan. Perang dingin antara mereka tak pernah diumumkan, tapi bisa dirasakan di setiap sudut rumah. Laras berbicara hanya bila perlu. "Tolong matikan lampu taman, atau jangan letakkan barang di meja kerja saya." Sementara Bagas selalu menjawab dengan nada tenang. "Baik, dokter. Maaf, tidak akan saya ulangi." Tidak ada bentakan, tidak ada pertengkaran, hanya 2 orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap dan menanggung nama yang sama di kartu keluarga. Kadang, Laras mengundang teman-teman sejawatnya untuk makan siang di paviliun. Ia menyiapkan hidangan catering premium,
salad quinoa, salmon panggang, sup jamur truffle. Saat para tamu datang, paviliun dipenuhi suara tawa dan aroma parfum mewah. "Laras, suamimu di mana?" tanya salah satu temannya dengan nada iseng. Laras pura-pura tersenyum, lalu menjawab dingin, "Sedang di luar." Namun ketika Bagas keluar dari kamar tamu untuk mengambil air minum, suasana meja makan langsung berubah canggung. "Oh, ini suamimu?" Salah satu teman wanita menatapnya heran. Bagas tersenyum, menunduk sopan. "Selamat siang." "Selamat siang," jawab mereka singkat, lalu kembali tertawa kecil, membicarakan hal-hal yang Bagas jelas tak pahami. Merek tas, perjalanan ke Eropa, promosi di rumah sakit. Laras berpura-pura ikut tertawa, tapi jantungnya berdebar entah karena malu atau karena merasa bersalah. Ketika Bagas kembali ke kamarnya, Laras merasakan sesuatu yang aneh. Ia ingin marah karena pria itu tampak begitu tenang meski jelas dijadikan bahan penilaian. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan rasa hormat yang diam-diam tumbuh di dalam dirinya. Malam hari, paviliun itu selalu sepi. Kadang Laras duduk di ruang tamu, membaca jurnal medis, sementara Bagas di teras menulis di buku catatannya. Ia menulis dengan tulisan tangan rapi di buku bersampul kulit tua. Cahaya lampu kuning temaram memantul di wajahnya yang tenang. Entah kenapa, Laras sering tanpa sadar mencuri pandang. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar jauh di langit selatan Jakarta. Laras mendengar suara langkah pelan menuju dapur, lalu aroma rempah kembali memenuhi udara. Ia bangkit, setengah kesal, setengah penasaran. "Masih merebus jamu jam segini?" tanyanya. Bagas menoleh dengan senyum kecil. "Hujan, udara dingin, wedang bisa bantu tidur lebih nyenyak." "Tidur? Dengan bau seperti itu?" "Kalau terbiasa, baunya justru menenangkan," jawabnya tenang. Laras hendak menjawab tajam, tapi mulutnya terhenti. Ada sesuatu dalam cara Bagas berkata tidak defensif, tidak menyerang, hanya jujur. Untuk pertama kalinya, Laras kehabisan kata. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Namun di balik pintu tertutup, ia mendengarkan suara sendok kayu di panci. Irama lembut yang anehnya membuat dadanya tenang. Hari berganti minggu. Laras mulai terbiasa dengan keberadaan Bagas, walau belum sepenuhnya menerima. Ia menyadari bahwa pria itu memiliki kebiasaan yang teratur dan disiplin: bangun pukul 5 pagi, berdoa, merawat tanaman, membaca buku, lalu bekerja dengan bahan-bahan herbal di taman kecil yang kini ia bangun di sudut halaman. Taman itu sederhana. Beberapa pot tanah liat berisi tanaman jahe, sirih, kelor, sambiloto, dan daun pegagan. Setiap pagi, Bagas menyiram tanaman-tanaman itu dengan sabar, seolah mereka makhluk hidup yang punya perasaan. Laras yang biasanya sinis, kali ini hanya menatap dari jendela ruang kerja. Entah kenapa, ada sesuatu yang hangat melihat sosok itu berjongkok di bawah cahaya matahari pagi. Sore hari, Bagas sering duduk di teras sambil membaca buku tebal bersampul coklat. Laras sempat mengira itu kitab mantra atau buku mistik. Namun suatu malam, saat Bagas sedang keluar membeli bahan, rasa penasaran mengalahkan gengsi. Ia berjalan pelan ke teras dan mengambil buku itu. Buku itu ternyata bukan kitab kuno, melainkan ensiklopedia botani cetakan Belanda tahun lama. Di setiap halamannya ada gambar detail tumbuhan, lengkap dengan catatan kecil berbahasa Indonesia yang ditulis tangan. Catatan itu menjelaskan nama lokal, kandungan kimia, dan efeknya pada organ tubuh manusia. Laras terpaku.
Tulisan itu sistematis seperti laporan riset ilmiah. Ia membaca terus, lupa waktu. Ada diagram yang menjelaskan bagaimana senyawa dalam temulawak membantu regenerasi sel hati dan bagaimana daun kelor bekerja seperti antioksidan alami. Ini bukan tulisan seorang dukun, gumamnya pelan. Ini penelitian ilmiah. Ia menutup buku itu perlahan. Matanya menatap kosong ke depan. Sebuah perasaan asing menyusup ke dalam dadanya, campuran antara kagum, malu, dan rasa ingin tahu yang belum pernah ia rasakan terhadap siapapun. Malam itu, ketika Bagas pulang, Laras pura-pura tidur. Tapi di balik kelopak matanya yang tertutup, pikirannya bergolak. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Bagaimana mungkin seseorang yang begitu sederhana memahami ilmu sedalam itu? Dan kenapa setiap kali ia menatap ketenangannya, hatinya justru terasa kacau? Jakarta di luar sana masih bergemuruh dengan suara kendaraan dan kehidupan malam yang tak pernah berhenti. Namun di dalam pavilion itu, dua dunia yang bertolak belakang, sains dan hati, logika dan keyakinan, mulai saling mendekat, diam-diam, perlahan, tanpa suara. Sore itu, hujan baru saja reda. Udara di Kebayoran Baru terasa lembab, membawa aroma tanah dan daun basah. Laras duduk di ruang kerja pavilion, menatap layar laptop yang menampilkan laporan pasien dari Rumah Sakit Wijaya Medika. Matanya membaca, tapi pikirannya melayang entah kemana. Sejak malam ia menemukan buku catatan Bagas. Pikirannya tidak pernah tenang. Ia menutup laptop dengan helaan napas panjang, lalu berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap taman belakang. Dari sana, ia melihat Bagas berjongkok di dekat taman herbalnya. Pria itu sedang berbicara dengan seseorang, Mbok Rini, asisten rumah tangga tua yang sudah bekerja untuk keluarga mereka selama puluhan tahun. Laras memperhatikan dari balik kaca. Mbok Rini tampak meringis, tangannya memegangi lutut kirinya yang bengkak. Laras tahu, wanita tua itu memang sudah lama mengeluh nyeri sendi, tapi menolak untuk diperiksa di rumah sakit. Pasti dia akan mulai dengan doa atau ritual aneh lagi, gumam Laras sinis, setengah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, apa yang dilihatnya selanjutnya membuat semua anggapannya runtuh. Bagas tidak mengeluarkan benda aneh apapun. Ia justru berjongkok, menatap mata Mbok Rini dengan penuh perhatian. Sejak kapan sakitnya, Mbok? Tanyanya lembut. Sudah 2 minggu, Mas. Kalau pagi terasa nyut-nyutan, kalau malam pegal, jawab Mbok Rini. Bagas mengangguk, lalu bertanya lagi, apa Mbok sering makan asine-asinan atau gorengan? Mbok Rini tertawa kecil, malu-malu. Hehe, iya Mas, kalau sore suka ngemil gorengan. Bagas tersenyum, lalu memegang lutut wanita tua itu dengan hati-hati. Jemarinya menekan beberapa titik dengan lembut, sementara matanya tetap tenang, seperti sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat. Laras tertegun. Gerakannya tidak sembarangan, penuh presisi, seperti fisioterapis yang sangat terlatih. Tidak ada mantra, tidak ada jampi-jampi, pikirnya. Ia memeriksa seperti seorang dokter. Setelah beberapa menit, Bagas berdiri, berjalan ke taman herbalnya, lalu memetik beberapa daun sirih dan rimpang jahe merah. Ini Mbok, tumbuk halus 2 bahan ini, lalu balurkan di lutut yang sakit, pagi dan sore. Kurangi gorengan, perbanyak minum air hangat. Nanti seminggu lagi saya lihat lagi, katanya. Mbok Rini menerima bahan itu dengan mata berkaca-kaca. Matur nuwun Mas, saya sering dibilang orang tua kampung, tapi baru kali ini ada yang dengerin keluhan saya begini. Bagas hanya tersenyum. Kadang yang dibutuhkan bukan obat mahal, Mbok, tapi perhatian.
Kalimat itu menembus kaca dan menusuk hati Laras. Ia berdiri diam di balik tirai, dada bergetar halus tanpa tahu kenapa. Mata yang selama ini hanya melihat dunia lewat data dan hasil laboratorium kini menyaksikan sesuatu yang tak bisa diukur. Ketulusan. Malam itu, paviliun sepi seperti biasa. Tapi suasana hatinya berbeda. Laras duduk di ruang tamu, menatap meja di mana buku catatan Bagas masih tergeletak. Ia membuka lagi halaman yang semalam sempat ia baca, kali ini dengan pandangan berbeda. Tulisan tangan itu indah, rapi, dan penuh disiplin. Di setiap catatan, ia bisa merasakan semangat seorang peneliti sejati, bukan orang yang bermain dengan takhayul, tapi orang yang belajar dengan kesungguhan. Daun pegagan meningkatkan sirkulasi darah ke otak, temulawak membantu regenerasi sel hati. Jahe merah, antiinflamasi, meningkatkan daya tahan tubuh. Laras menelusuri catatan itu seperti membaca surat cinta dari masa lalu ditulis untuk dunia yang ia abaikan. Untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati, Bagas bukan sekadar tabib kampung. Ia seorang ilmuwan, hanya saja dengan cara yang berbeda. Ia menutup buku itu perlahan dan bersandar di kursi. Matanya menatap langit-langit, berusaha menepis sesuatu yang hangat merambat di dadanya. Aku hanya kagum pada ilmunya, gumamnya lirih. Bukan orangnya, namun bahkan suara dalam kepalanya terdengar ragu. Keesokan paginya, Laras sedang menyiapkan berkas di ruang tamu ketika Mbok Rini masuk sambil tersenyum. Dok, lutut saya jauh lebih ringan. Sudah bisa naik tangga tanpa nyeri, katanya riang. Laras spontan menatapnya. Serius Mbok? Mbok Rini mengangguk mantap. Iya dok, padahal baru 3 hari. Ramuan Mas Bagas itu manjur sekali. Laras terdiam. Hatinya setengah senang, setengah tidak rela. Baiklah, nanti saya cek komposisinya, katanya akhirnya. Mencoba terdengar profesional. Namun setelah Mbok Rini pergi, ia hanya duduk terdiam. Ia tahu apa yang baru saja terjadi adalah bukti nyata. Sesuatu yang tak bisa lagi ia bantah dengan logika. Sore itu, Laras duduk di teras belakang, menatap Bagas yang sedang menyiram tanaman. Cahaya matahari keemasan menembus sela-sela daun kelor, memantulkan kilau lembut di wajahnya. Tanpa sadar, Laras tersenyum kesiu. Pria itu tidak tampan dalam arti yang umum, tapi ada ketenangan yang menenangkan seperti pohon besar yang memberi teduh tanpa perlu bicara banyak. Mas Bagas, panggilnya pelan. Bagas menoleh, sedikit terkejut. Biasanya Laras jarang memanggil namanya secara langsung. Iya dokter, terima kasih, sudah bantu Mbok Rini. Bagas menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Sama-sama. Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan. Laras ingin melanjutkan, tapi lidahnya keluh. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan tentang ilmunya, tentang kehidupannya, tentang mengapa ia begitu sabar menghadapi dunia yang sering meremehkannya. Namun kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Kalau saya boleh tahu, ucapnya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Dari mana Mas belajar semua itu? Bagas menatap ke arah langit sore. Dari kakek saya, jawabnya pelan. Beliau penyembuh di desa kami, tapi saya juga banyak belajar sendiri. Saya percaya, ilmu modern dan tradisi tidak seharusnya saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan berdampingan. Laras hanya mengangguk. Di dalam hati, sesuatu terasa bergerak kecil, tapi nyata. Sebuah rasa ingin tahu yang tumbuh menjadi benih kecil bernama hormat. Dan dari benih itulah, perlahan, cinta akan mulai tumbuh. Malam turun perlahan, membawa suara jangkrik dan aroma rempah dari taman herbal yang mulai berbunga.
Laras menatap dari balik jendela, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia tersenyum tanpa terpaksa. Sore itu langit Jakarta tampak cerah setelah seminggu penuh hujan. Udara di paviliun terasa segar, diselimuti aroma herbal yang lembut dari taman kecil Bagas. Laras duduk di ruang tengah, memeriksa berkas-berkas pasien di tabletnya. Pikiran dan hatinya sedang jauh antara penasaran dan gelisah. Sudah seminggu sejak percakapan mereka di teras tentang kakek Bagas. Namun kata-kata pria itu masih menggema di benaknya. Ilmu modern dan tradisi tidak seharusnya saling meniadakan. Nensari, ia menatap keluar jendela, melihat Bagas sedang menata pot-pot tanaman yang mulai tumbuh subur. Sinar matahari sore memantul di kulitnya yang kecoklatan. Laras merasa aneh. Dulu ia akan menertawakan kegiatan itu sebagai pekerjaan sia-sia, tapi kini, entah mengapa, pemandangan itu menenangkan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dan teriakan panik dari arah taman depan. "Dokter, tolong! Dokter Laras." "Ovo." Suara itu milik Pak Maman, tukang kebun keluarga. Laras segera bangkit. Pintu paviliun terbuka keras, dan di ambang pintu, Pak Maman berdiri dengan wajah pucat. Dalam gendongannya, tubuh kecil Raffi, anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun, tampak lemas dan memucat. Kulit leher dan lengannya penuh ruam merah menyala. Napasnya cepat dan berat. "Ya Allah, Raffi." Laras langsung menaruh tabletnya dan berlari mendekat. Ia memeriksa denyut nadi bocah itu lemah dan tak beraturan. "Ini anafilaksis," gumamnya cepat. "Reaksi alergi berat." Ia memerintah dengan tenang, meski jantungnya berdegup kencang. "Pak Maman, baringkan dia di sofa. Saya ambil tas medis." Dalam hitungan detik, Laras kembali dengan suntikan epinefrin dan antihistamin. Ia menyiapkan jarum suntik, menusukkan obat ke paha Raffi, berharap reaksi cepat terjadi. Namun, beberapa menit berlalu, kondisi bocah itu tidak membaik. Napasnya masih tersengal, ruam makin parah, dan bibirnya mulai membiru. Tidak mungkin," bisik Laras. Ia menggigit bibir, keringat menetes di pelipisnya. Ia memeriksa kembali denyut nadi, namun malah semakin melemah. "Pak Maman, siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang." Tepat ketika ia hendak mengangkat tubuh Raffi, langkah kaki Bagas terdengar di belakangnya. "Ada apa?" tanyanya cepat. "Anak Pak Maman kena reaksi alergi berat. Saya sudah beri suntikan, tapi belum ada perubahan," jawab Laras dengan nada panik. Bagas mendekat. Matanya menatap tubuh kecil Raffi dengan serius. Ia menunduk, mengamati ruam di kulit bocah itu, lalu bertanya dengan nada tegas namun lembut. "Pak Maman, di mana Raffi bermain sebelum ini?" "Di taman depan, Mas, dekat pot anggrek yang daunnya lebar itu." Bagas menatap Laras sejenak, lalu berlari keluar tanpa menjelaskan. Laras tertegun, ingin memanggilnya, tapi memilih tetap fokus menjaga napas Raffi. Detik terasa panjang dan menegangkan. Tak lama, Bagas kembali dengan genggaman daun hijau gelap dan sejumput getah putih di tangannya. "Daun ini," katanya cepat, "penawar alami untuk racun tanaman hias euforbia. Getah tanaman itu beracun kalau kena kulit." Laras menatapnya tajam. "Apa? Kamu tidak tahu dosis atau efeknya?" "Jangan." Namun Bagas sudah meremas daun-daun itu, meneteskan airnya di telapak tangan, lalu mengoleskannya ke bagian ruam di leher dan dada Raffi. "Berhenti. Itu bisa memperparah reaksi kulitnya," seru Laras. "Tolong percaya sebentar," ucap Bagas tenang tanpa menoleh. "Saya tahu yang saya lakukan."
Laras hampir menegurnya lagi, tapi suaranya tertahan. Sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Ruam yang tadi merah menyala perlahan memudar. Napas Raffi menjadi lebih teratur, dan warna kebiruan di bibirnya mulai hilang. Bocah itu menghela napas panjang, lalu membuka mata pelan. Laras terpaku. Tangannya yang masih memegang stetoskop bergetar halus. Ia menatap layar monitor kecil di pergelangan Raffi, denyut nadi kembali normal. Semuanya terjadi begitu cepat, begitu nyata. Ya Tuhan, bisiknya. Bagaimana ini bisa? Bagas hanya menghapus keringat di dahinya dengan lengan baju. Tanaman itu sering disangka anggrek hias, tapi getahnya beracun. Kalau kena kulit sensitif anak kecil, daun ini penawarnya. Nenek saya yang mengajarkannya dulu. Pak Maman menangis terisak sambil mencium tangan Bagas. Mas, terima kasih. Kalau bukan Mas, anak saya mungkin sudah. Bagas memotongnya pelan. Jangan terima kasih pada saya, Pak. Semua karena izin Tuhan. Laras masih berdiri terpaku. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Selama ini, ia belajar bertahun-tahun tentang anatomi, farmakologi, dan biokimia, tapi sore itu, di depan matanya, ilmu yang ia pelajari seolah tak berdaya dibanding daun yang baru saja diremas seorang pria sederhana. Setelah kondisi Raffi stabil, mereka tetap membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil laboratorium menunjukkan kadar racun di darahnya sudah menurun drastis, tanpa tanda-tanda komplikasi. Dokter jaga di IGD bahkan bingung. Tidak masuk akal, katanya. Anak ini harusnya masih dalam pengawasan intensif. Laras hanya tersenyum tipis dan menjawab lirih. Kadang, alam punya caranya sendiri. Malamnya, paviliun hening. Raffi sudah pulang dengan selamat bersama ayahnya. Laras duduk di teras belakang dengan segelas teh hangat di tangannya. Bagas datang beberapa saat kemudian, masih mengenakan pakaian yang sama, sedikit kotor karena tanah taman. Terima kasih, kata Laras pelan tanpa menatapnya. Bagas menatap langit malam. Untuk apa? Untuk hari ini. Untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Bagas tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Now, Laras menoleh, menatap wajahnya lama. Kamu tahu, suaranya bergetar halus. Aku baru sadar, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, tapi bisa dimengerti oleh hati. Bagas menatapnya lembut. Ilmu tanpa hati hanya akan membuat kita sombong, dokter. Tapi hati tanpa ilmu juga bisa menyesatkan. Dunia butuh keseimbangan. Laras terdiam. Angin malam meniup lembut helai rambutnya yang terlepas dari sanggul. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kalah. Ia justru merasa belajar dari seseorang yang tak pernah menganggap dirinya lebih tinggi. Dan di malam itu, di bawah cahaya bulan Jakarta yang samar, sesuatu di hati Laras berubah. Kesombongan yang dulu membentengi dirinya perlahan runtuh, digantikan oleh rasa hormat dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap Bagas sekali lagi, lalu berkata pelan, "Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menjadi dokter, sampai lupa menjadi manusia." Bagas hanya tersenyum. Sekarang sudah ingat lagi. Angin malam membawa aroma daun kelor dan jahe dari taman kecil di belakang rumah. Dan di antara dua manusia yang pernah hidup di dunia berbeda itu, sebuah jembatan halus mulai terbentuk, jembatan antara logika dan hati. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian yang mengguncang paviliun itu. Namun bayangan sore itu, wajah Raffi yang nyaris kehilangan napas, dan daun hijau yang menjadi penyelamat terus berputar di kepala Laras. Ia tidak lagi memandang Bagas dengan tatapan dingin atau curiga. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya,
meski ia belum berani menyebutnya dengan nama. Pagi itu, Laras berdiri di teras pavilion sambil menggenggam secangkir teh melati hangat. Udara masih lembab, matahari baru muncul malu-malu di balik pepohonan. Ia melihat Bagas sedang berjongkok di taman herbal, menyiram tanaman dengan gayung kecil dari kaleng daur ulang. Tangan pria itu bergerak lembut, menyentuh daun-daun seolah mereka makhluk hidup yang bisa mendengar. Laras memperhatikan dengan diam, bukan lagi dengan ejekan, melainkan rasa ingin tahu yang tulus. "Kenapa setiap pagi kamu selalu mulai dari tanaman itu?" tanyanya tiba-tiba. Bagas menoleh pelan, tersenyum. "Karena mereka yang paling butuh disapa dulu. Sama seperti manusia, tanaman juga tahu kalau disayangi." Laras mengerutkan dahi, tapi senyumnya muncul tanpa sadar. Tanaman tahu kalau disayangi. Kedengarannya seperti dongeng. Banyak hal yang terdengar seperti dongeng sampai kita mengalaminya sendiri. Jawab Bagas sambil berdiri. Jawaban itu sederhana, tapi Laras merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Ia menatap taman herbal kecil itu, jahe, temulawak, daun kelor, sirih, pegagan, semuanya tumbuh subur di bawah tangan Bagas. Tiba-tiba ia merasa malu. Selama ini, ia memandang rendah hal-hal sederhana, seolah yang tidak tercatat di jurnal ilmiah, tidak layak disebut pengetahuan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Laras mulai menyadari, kehadiran Bagas memberi warna yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suara air saat ia menyiram tanaman, aroma wedang hangat yang memenuhi dapur, bahkan cara ia berbicara dengan Bok Rini dan Pak Maman, semua itu seperti musik lembut yang menenangkan rumah yang dulu dingin dan sunyi. Sore-sore, Laras sering duduk di meja taman sambil membawa buku catatan medisnya. Bagas duduk di seberang, mencatat sesuatu di buku kulit tuanya. Mereka tidak selalu bicara, tapi keheningan itu tidak lagi canggung. Kadang hanya terdengar suara burung atau angin yang menggoyangkan daun kelor. Suatu kali, Laras memberanikan diri membuka percakapan. "Mas Bagas, aku sudah membaca catatanmu tentang daun kelor dan temulawak. Itu luar biasa." Bagas menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Luar biasa karena alam memang luar biasa, bukan karena saya." "Eno, kenapa kamu tidak menulisnya dalam bentuk penelitian formal? Kalau datanya dikumpulkan dengan benar, dunia medis bisa mengakuinya." Bagas menatap daun yang jatuh di tangannya. "Saya sudah mencoba dulu, waktu di Yogyakarta, tapi banyak yang menertawakan. Mereka bilang saya mencampur adukan tradisi dan sains." Laras menunduk. Ia tahu perasaan itu pernah menertawakan hal yang sama. "Maaf," ucapnya pelan. "Mungkin saya dulu juga salah satu dari mereka." Bagas menggeleng pelan. "Tidak apa-apa. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk mengerti." Perlahan, Laras mulai ikut membantu di taman herbal. Awalnya hanya memegang ember air, lalu mencatat nama-nama tanaman, hingga akhirnya ikut menanam bibit baru. Tangannya yang dulu terbiasa memegang sarung tangan steril, kini kotor oleh tanah. Namun anehnya ia tidak merasa jijik. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan saat jari-jarinya menyentuh bumi. Ia mulai menemukan sesuatu yang selama ini ia cari dalam semua gelar dan kesibukan: ketenangan. Suatu pagi, ketika mereka sedang menanam jahe bersama, Laras bertanya dengan nada lebih lembut dari biasanya, "Mas Bagas, kamu tidak pernah marah ya?" Bagas berhenti menanam, menatapnya sambil tersenyum samar. "Kalau marah, yang rugi saya sendiri, dokter. Orang yang marah seperti api, di dalam wadah kaca membakar dirinya sendiri dulu sebelum orang lain." Laras terdiam.
Kata-kata itu begitu sederhana tapi menampar halus. Ia teringat betapa sering ia menyalakan api itu dalam dirinya pada pasien, pada kolega, bahkan pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, Laras mulai memperhatikan banyak hal kecil yang dulu ia abaikan. Bagas yang selalu menutup pintu dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara keras. Bagas yang selalu menunggu Mbok Rini duduk dulu sebelum makan bersama. Bagas yang setiap pagi membagikan wedang hangat ke semua pekerja rumah tanpa diminta. "Kenapa kamu begitu sabar pada semua orang?" tanya Laras suatu sore. Bagas hanya menjawab, "Karena saya dulu pernah disakiti oleh kesombongan orang yang saya cintai. Dan saya belajar, satu-satunya cara menghentikan luka adalah dengan tidak menularkannya lagi." Kalimat itu membuat Laras tersekat. Ia ingin bertanya lebih jauh tentang masa lalu Bagas, tapi melihat tatapan lembutnya, ia tahu tidak semua kisah butuh diungkap sekaligus. Malam itu, Laras duduk di teras dengan selimut tipis di pundaknya. Langit Jakarta bersih, taburan bintang terlihat samar di antara cahaya lampu kota. Bagas datang membawa 2 cangkir teh rempah. "Untuk kamu," katanya singkat. Laras menerimanya, jari mereka bersentuhan sebentar hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat jantung Laras berdebar tak karuan. "Rasanya enak," katanya setelah menyesap. Bagas tersenyum. "Itu karena kamu minum dengan hati tenang. Rasa pahit pun bisa berubah manis kalau hati kita damai." Laras menatap wajah pria itu lama, lalu tersenyum kecil. "Mas Bagas," panggilnya pelan. "Iya dokter, kamu boleh berhenti memanggilku dokter." "Panggil saja Laras." Bagas terdiam sejenak. Matanya menatap dalam, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Baik, Laras." Suara itu lembut, jujur, tanpa jarak. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, nama itu terdengar seperti sebuah janji baru. Laras menatap ke taman herbal yang kini tumbuh rimbun. Di antara daun-daun yang berembun, ia melihat pantulan cahaya kecil dari lentera di sudut taman hangat, lembut dan menenangkan. Ia sadar, sesuatu di dalam dirinya benar-benar telah berubah. Dulu ia mengukur segalanya dengan logika. Sekarang ia mulai mendengar dengan hati. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang berkilau pelan, Laras tahu ia tidak lagi ingin lari dari rumah itu, atau dari suaminya. Untuk pertama kalinya, ia ingin bertahan. Pagi itu, embun masih bergelayut di ujung daun kelor ketika Laras keluar ke taman dengan rambut yang masih setengah basah. Ia membawa buku catatan kecil dan pena. Wajahnya memancarkan semangat yang sudah lama tidak terlihat. Bagas menoleh dari tempatnya sedang mencabut rumput liar, menatapnya dengan senyum kecil. "Kamu mau bantu Pak Jin?" "Bukan cuma bantu," jawab Laras dengan nada mantap. "Aku mau belajar." "Ya." Bagas menatapnya lama, seolah ingin memastikan bahwa yang ia dengar benar. Laras hanya mengangguk. "Anggap saja ini penelitian bersama." Maka dimulailah hari-hari baru mereka, bukan lagi 2 orang yang hidup di dunia berbeda, melainkan 2 jiwa yang mulai berjalan berdampingan. Bagas mengajarinya dengan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak menggunakan istilah medis atau bahasa yang rumit, melainkan cerita-cerita sederhana yang mudah dipahami. Setiap tanaman punya makna. Daun sirih melambangkan kejujuran. Jahe melambangkan kehangatan dalam keluarga. Kelor melambangkan kekuatan dan kerendahan hati. Ilmu itu bukan cuma dari kepala, tapi juga dari hati, kata Bagas sambil menunjukkan cara memetik daun tanpa merusak batangnya. Laras mendengarkan dengan seksama. Tangannya meniru gerakan Bagas dengan hati-hati. Awalnya ia masih mencatat seperti seorang peneliti, menulis kandungan kimia, efek farmakologis, dan dosis. Namun semakin lama,
Catatannya berubah, tidak lagi sekadar data, tapi renungan. Daun kelor tumbuh di tanah keras, tapi tetap hijau. Seperti hati manusia yang belajar menerima. Ia membaca kalimat itu dalam hati dan tersenyum kecil. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon mangga di tepi taman. Bagas membawa beberapa helai daun dan beberapa batang rempah yang baru dipetik. Ini kunyit putih, jelasnya. Dulu kakek saya bilang, tanaman ini bisa menyembuhkan luka di dalam tubuh tapi juga luka di hati. Laras tertawa kecil. Luka di hati bisa disembuhkan pakai kunyit putih? Bagas menatapnya lembut. Kalau orang mau percaya, obat paling kuat itu bukan ramuan, tapi keikhlasan. Laras terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menghunjam dalam. Ia menatap wajah Bagas, pria yang dulu ia anggap hanya tabib kampung, kini terlihat begitu berbeda. Ada keteduhan yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai bertanya-tanya. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk mencari kesembuhan bagi orang lain, sampai lupa menyembuhkan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka menjadi lebih ringan, lebih alami. Mereka sering bercakap-cakap sambil menyiangi tanaman. Kadang Laras salah sebut nama tumbuhan, dan Bagas pura-pura menggoda. Itu bukan sambiloto, tapi meniran, dokter. Ah, sama saja. Bentuknya mirip. Kalau pasienmu mirip, kamu juga salah diagnosis. Laras memukul bahunya pelan sambil tertawa. Kamu menyebalkan, tapi kamu tertawa, jawab Bagas dengan nada menggoda. Tawa Laras menggema di taman, lembut tapi nyata. Sudah lama ia tidak tertawa seperti itu, bukan karena humor, tapi karena hatinya benar-benar ringan. Suatu hari, Laras memutuskan untuk menulis sebuah artikel baru. Ia menamai judulnya, Integrasi Ilmu Tradisional dan Kedokteran Modern, Studi Kasus pada Penyembuhan Alami. Artikel itu bukan laporan formal, melainkan semacam catatan reflektif tentang perjalanan pribadinya. Bagas membantunya memeriksa nama-nama tanaman dan kegunaannya. Mereka duduk berdua di meja taman, dikelilingi aroma rempah dan suara burung sore. Mas Bagas, kata Laras pelan, aku ingin mempublikasikan tulisan ini atas nama kita berdua. Bagas mengangkat kepala, sedikit terkejut. Atas nama kita? Ya, aku belajar banyak darimu. Ini bukan hanya tentang sains, ini tentang kehidupan. Bagas menatapnya lama, matanya hangat tapi ada sedikit getar di dalamnya. Terima kasih Laras, tapi kalaupun namaku tidak tercantum, aku sudah cukup bahagia melihat kamu menulis dari hati. Laras tersenyum, tapi matanya basah tanpa ia sadari. Ia menunduk, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba jatuh di halaman buku catatannya. Menjelang malam, hujan turun rintik-rintik. Mereka berdua berteduh di bawah atap taman, duduk bersebelahan tanpa bicara. Hujan membasuh daun-daun kelor dan aroma tanah basah menguar lembut. Kamu tahu, ucap Laras tiba-tiba, aku dulu benci hujan. Kenapa? Karena menurutku, hujan bikin kotor, bikin lumpur, bikin susah keluar rumah. Bagas tersenyum. Sekarang aku rasa, hujan itu sama seperti hidup. Kadang bikin kotor, tapi setelahnya selalu ada yang tumbuh. Oh, Bagas memandangnya lama. Kamu berubah banyak, Laras. Laras menatapnya balik. Atau mungkin aku baru mulai jadi diriku yang sebenarnya. Suasana hening. Hanya suara hujan yang menari di atap dan detak pelan jantung yang terasa di dada masing-masing. Tanpa mereka sadari, jarak antara dua orang itu makin pendek, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Ada kenyamanan yang hangat, yang tidak perlu diucapkan dengan kata cinta, tapi terasa jelas di setiap tatapan. Beberapa hari kemudian,
Artikel Laras selesai. Ia mengirimkannya ke jurnal medis lokal. Saat membaca kalimat penutupnya, ia tersenyum kecil. Kalimat itu berbunyi, "Saya belajar bahwa penyembuhan sejati tidak hanya terjadi pada tubuh pasien, tapi juga pada hati sang penyembuh." Bagas menemukan draft itu di meja kerja Laras keesokan paginya. Ia membaca perlahan, lalu menutupnya dengan senyum penuh kebanggaan. Saat Laras keluar dari kamar, ia mendapati Bagas sedang menatapnya dengan pandangan yang berbeda hangat, penuh penghargaan, tapi juga dalam. "Terima kasih Laras," katanya pelan. "Bukan karena tulisanmu, tapi karena kamu sudah berani melihat dunia dengan cara yang lebih lembut." Laras menatapnya lama, lalu menjawab, "Terima kasih juga, karena kamu mengajariku untuk berhenti melihat dan mulai merasa." Hening lagi. Tapi kali ini, keheningan itu bukan kekosongan. Itu adalah ketenangan seperti doa yang belum terucap. Di luar, taman herbal mereka tumbuh subur. Dan di antara daun-daun yang hijau, sesuatu yang tak terlihat ikut tumbuh, cinta yang lahir dari kesabaran, dari ketulusan, dari dua hati yang belajar saling memahami, tanpa perlu memaksa. Hari-hari di paviliun Kebayoran kini berjalan seperti alunan musik lembut tenang, berirama, dan penuh kedamaian. Burung-burung selalu datang pagi-pagi ke taman herbal, duduk di antara daun kelor yang rimbun, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Laras kini tidak lagi bangun dengan terburu-buru seperti dulu. Ia menikmati waktu pagi menjerang air, menyiapkan teh, lalu menyapa Bagas yang sudah sibuk di taman. Setiap kali Bagas menyapanya, "Pagi, Laras," ada nada lembut yang membuat hatinya hangat tanpa alasan. Ia membalas dengan senyum kecil, sesuatu yang dulu sulit ia lakukan tanpa alasan logis. Suatu sore, Laras mendapat kabar bahwa artikelnya diterima dan dipublikasikan di sebuah jurnal medis nasional. Ia menatap layar laptop dengan mata berbinar. "Mas Bagas, lihat," serunya, hampir seperti anak kecil menemukan hadiah. Bagas keluar dari taman sambil mengelap tangannya dengan kain. "Ada apa?" "Artikelnya diterima. Mereka bilang tulisan ini unik karena menggabungkan pendekatan medis dan tradisional. Mereka ingin menjadikannya rujukan." Bagas tersenyum. Matanya berbinar lembut. "Itu kabar baik. Selamat Laras." Namun Laras menggeleng cepat. "Ini bukan hanya karyaku. Ini karya kita." Ia mendekat, memperlihatkan kalimat terakhir dari artikelnya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada suaminya, Bagas Santosa, yang mengajarkan bahwa penyembuhan sejati dimulai dari hati. Bagas terdiam. Senyum di wajahnya perlahan melebar, tapi matanya memantulkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa bangga. "Terima kasih, karena kamu menulis bukan untuk dipuji, tapi untuk mengingat," katanya lirih. Laras menatapnya lama. Di mata pria itu, ia melihat sesuatu yang baru, bukan sekadar ketenangan, tapi kasih yang tulus, yang tumbuh diam-diam di antara mereka, tanpa pernah direncanakan. Malamnya, mereka duduk di teras seperti biasa. Cahaya bulan memantul di permukaan cangkir teh yang mengepulkan uap hangat. Suasana begitu sunyi hingga suara jangkrik terdengar jelas. "Mas Bagas," ucap Laras perlahan. "Ayah, pernahkah kamu membenci seseorang sampai-sampai kamu lupa cara memaafkan?" Bagas menatap ke langit, menghela napas panjang sebelum menjawab, "Pernah. Dan itu masa paling gelap dalam hidup saya." Laras terdiam. Bagas melanjutkan dengan suara pelan namun mantap. "Dulu, orang yang saya cintai menertawakan ilmu saya. Ia bilang saya hidup di masa lalu, bahwa apa yang saya lakukan tidak ada artinya. Waktu itu saya marah, tapi semakin lama, saya sadar
Mungkin Tuhan mengirimkan dia untuk mengajarkan saya tentang ikhlas. Laras menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, orang yang Bagas bicarakan adalah dirinya sendiri. Namun ia tidak menyela. Ia hanya membiarkan keheningan menuntunnya pada pemahaman yang lebih dalam. Dan sekarang, tanya Laras pelan. Bagas menatapnya, senyumnya tenang. Saya tidak menyesal pernah disakiti, karena kalau bukan karena itu, saya mungkin tidak akan sampai di sini bersamamu. Kata-kata itu jatuh pelan seperti tetes hujan di tanah kering menembus hati Laras tanpa ia bisa menahannya. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap mata pria di depannya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat cinta bukan yang membakar, tapi yang menenangkan. Beberapa hari kemudian, Laras diundang untuk menjadi pembicara di seminar kedokteran. Topiknya, kolaborasi ilmu tradisional dan modern dalam dunia medis. Ia menyiapkan presentasi dengan penuh semangat. Tapi dalam diam, ia juga merasa gugup. Bagas memperhatikannya dari jauh, lalu berkata lembut, "Jangan takut salah. Ilmu yang lahir dari niat baik tidak pernah salah." Kata-kata itu menjadi pegangan Laras sepanjang malam. Saat berdiri di atas panggung, di depan para profesor dan dokter ternama, ia berbicara dengan suara mantap namun penuh rasa. Ia menceritakan tentang pengalaman pribadinya, tentang ayahnya, tentang bagaimana seorang penyembuh sederhana mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ketika presentasinya selesai, ruangan sunyi sejenak lalu disusul tepuk tangan panjang. Namun bagi Laras, bukan tepuk tangan itu yang membuatnya terharu, melainkan sosok Bagas yang duduk di barisan belakang, menatapnya dengan mata teduh penuh kebanggaan. Saat mereka keluar dari aula, Laras menghampiri Bagas. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Bagas tersenyum. "Saya tidak akan melewatkan momen ketika seorang dokter hebat berbicara dengan hati." Mereka tertawa bersama. Laras menyadari betapa mudah kini ia tertawa di dekat pria itu. Tidak ada rasa canggung, tidak ada lagi jarak, hanya ketenangan yang membuat segalanya terasa benar. Malam itu, mereka pulang ke pavilion. Langit gelap, tapi udara terasa hangat. Laras berdiri di taman kecil mereka yang kini dipenuhi aroma bunga kenanga. "Mas Bagas," panggilnya perlahan. "Ya, dulu aku pikir pernikahan ini adalah hukuman. Tapi sekarang aku tahu, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk pulang." Bagas mendekat, menatapnya dalam diam. Laras melanjutkan dengan suara bergetar. "Selama ini aku sibuk mencari rumah di luar di gedung tinggi, di karier, di gelar. Tapi ternyata rumahku ada di sini." Ia berhenti sebentar, menatap mata Bagas dengan lembut. "Di hadapanmu." Bagas tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangannya, perlahan, menyentuh ujung jari Laras. Sentuhan itu ringan, tapi terasa seperti janji yang tak perlu diucapkan. Untuk pertama kalinya, Laras tidak merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Ia justru merasa menemukan arah baru, arah yang tak ditunjukkan oleh data, tapi oleh hati. Dan malam itu, di bawah sinar bulan yang temaram, dua hati yang dulu terikat oleh janji sombong kini terhubung oleh cinta yang lahir dari pengertian. Bukan karena takdir yang memaksa, tapi karena dua jiwa yang akhirnya memilih untuk pulang satu sama lain. Sudah hampir 2 bulan sejak artikel Laras terbit. Namanya mulai sering disebut di kalangan medis, bukan hanya sebagai dokter muda berbakat, tapi juga sebagai sosok yang berani membuka jalan antara sains dan tradisi. Ia diundang ke berbagai acara, menerima banyak tawaran kolaborasi penelitian. Namun di balik semua itu,
Satu hal yang paling berharga bagi Laras bukanlah pujian, melainkan kedamaian yang ia temukan di pavilion bersama Bagas. Setiap pagi mereka bekerja di taman herbal. Setiap sore mereka minum teh, sambil berbincang ringan tentang kehidupan. Segalanya terasa seimbang, hingga suatu sore yang tenang di bulan September, ketika sebuah suara dari masa lalu memecahkan ketenangan itu. Hari itu, Laras baru saja selesai rapat daring dengan tim rumah sakit. Ia sedang menata berkas di ruang tamu ketika Mbok Rini datang tergopoh-gopoh. "Dok, Bu Laras, ada tamu," katanya teman lama. Ucapnya dengan wajah canggung. Laras menoleh. "Teman lama?" Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, sosok tinggi berjas rapi muncul di ambang pintu. Senyumnya hangat tapi matanya tajam. Dokter Rama Prasetyo, mantan rekan sekaligus orang yang pernah mengisi hidup Laras sebelum semua kekacauan dimulai. "Laras," sapa Rama dengan nada yang tenang, namun penuh makna. Sudah lama sekali, Laras terpaku di tempatnya. Dunia seolah berhenti sejenak. "Rama," gumamnya nyaris tak terdengar. Bagas yang baru saja masuk dari taman berhenti di depan pintu. Ia melihat keduanya, Laras dan pria asing itu berdiri berhadapan dalam keheningan yang berat. Rama menatap Bagas sekilas, lalu tersenyum sopan. "Ah, jadi ini suamimu. Saya sering dengar namamu belakangan ini, Mas Bagas." Bagas membalas senyum itu. "Begitu ya, senang berkenalan." Namun dalam senyum itu, ada kesadaran tenang bahwa angin baru saja berubah arah. Laras mempersilakan Rama duduk. Bagas menatap sekilas, lalu mundur pelan ke arah dapur, memberi mereka ruang tanpa berkata apa-apa. Sikap itu sederhana, tapi penuh wibawa justru membuat hati Laras terasa semakin berat. Percakapan dimulai dengan basa-basi, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Rama bercerita tentang proyek riset di Singapura yang kini ia pimpin. Tentang bagaimana artikel Laras telah menarik perhatian banyak lembaga. "Kami ingin kamu bergabung, Laras. Penelitian tentang integrasi herbal dan medis modern sedang naik daun. Kamu punya kemampuan dan reputasi yang tepat," ujarnya penuh keyakinan. Laras diam sejenak. Tawaran itu luar biasa. Namun di balik kilau kesempatan itu, hatinya terasa gentar. "Kalau aku pergi, berarti aku harus meninggalkan semuanya, termasuk Bagas." Rama menatapnya dalam-dalam. "Kamu tahu, Laras, kamu tidak harus mengubur potensimu di sini. Dunia luar menunggumu. Apa kamu mau menghabiskan hidup menanam daun dan membuat wedang?" Kata-kata itu menohok. Laras menatap ke arah jendela, ke taman kecil yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ia teringat tawa Bagas, sabarnya, dan ketenangan yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Namun di sisi lain, ambisi lamanya semangat seorang ilmuwan yang haus pembuktian mulai berbisik pelan. "Ini kesempatanmu. Dunia akhirnya mengakuimu. Kamu tidak boleh berhenti di sini." Malam itu, Bagas duduk di teras, menunggu Laras yang belum keluar dari ruang kerjanya. Ia tahu ada sesuatu yang sedang bergolak di hati istrinya. Ketika Laras akhirnya keluar, wajahnya terlihat letih. "Mas Bagas," katanya pelan, "Rama menawariku posisi di Singapura. Penelitian besar, sesuatu yang dulu selalu aku impikan." Bagas menatapnya tenang. Tidak kaget, tidak juga menunjukkan penolakan. "Dan kamu ingin menerimanya?" tanyanya lembut. Laras menggigit bibir. Aku tidak tahu. Bagian dari diriku ingin, tapi bagian lain merasa takut meninggalkan ini semua." Bagas menatap langit malam, lalu berkata pelan, "Kalau kamu merasa panggilan itu datang dari hatimu, pergilah. Saya tidak akan menghalangi." "Mas,"
Suara Laras bergetar. Tapi, lanjut Bagas, jika kamu pergi hanya karena takut kehilangan kesempatan, bukan karena cinta pada ilmu itu sendiri, maka kamu akan kehilangan dirimu di tengah jalan. Laras menatap pria itu dengan mata basah. Bagaimana kamu bisa sebijak itu, Mas? Bagas tersenyum kecil. Karena saya pernah kehilangan seseorang yang memilih dunia luar daripada hati yang sudah menunggunya di rumah. Laras menunduk. Kali ini, air matanya benar-benar jatuh. Ia tahu siapa seseorang yang dimaksud. Ia tahu, Bagas tidak mengatakannya untuk menyindir, tapi untuk mengingatkan dengan cara paling lembut yang pernah ia terima seumur hidupnya. Beberapa hari berikutnya, rumah itu terasa hening. Laras banyak merenung. Ia menimbang antara karier dan kebahagiaan, antara masa depan yang gemerlap dan kedamaian yang sederhana. Sementara Bagas tetap seperti biasa tenang, tidak menuntut, tidak bertanya. Ia tetap menyiram tanaman, tetap membuat wedang setiap pagi, seolah tidak ada badai yang sedang melanda. Namun diam-diam, setiap kali Laras melihatnya, hatinya terasa perih, karena ia tahu, di balik ketenangan itu ada ketulusan yang luar biasa. Suatu malam, Laras keluar ke taman. Bagas sedang duduk di bawah lampu kecil, membaca buku tua. Mas, panggilnya lirih. Bagas menoleh, tersenyum. Sudah memutuskan? Laras mengangguk perlahan. Aku menolak tawaran itu. Bagas terdiam beberapa saat, lalu menutup bukunya. Kenapa? Laras menatapnya. Suaranya bergetar tapi mantap. Karena aku sadar, yang aku cari bukan lagi pengakuan. Yang aku cari adalah makna, dan makna itu ada di sini, bersamamu. Innatra. Bagas menatapnya lama, lalu berdiri perlahan. Tanpa berkata apa-apa, ia mendekat dan menyentuh bahu Laras dengan lembut. Saya tidak pernah ingin menahanmu, Laras. Tapi saya bersyukur karena kamu memilih dengan hatimu, bukan dengan ego. Malam itu, mereka duduk berdampingan di bawah sinar bulan. Tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta. Hanya dua jiwa yang tahu bahwa mereka baru saja melewati ujian terbesar dalam hidup dan menang. Namun takdir belum selesai menguji mereka. Karena di kejauhan, Rama menatap layar berisi berita tentang keberhasilan Laras menolak tawaran besar demi suaminya. Ia tersenyum miring. Kalau begitu Laras, mari kita lihat apakah pilihan hatimu akan tetap sama saat dunia menawarkannya lagi. Sejak Laras menolak tawaran ke Singapura, kehidupan di pavilion kembali berjalan seperti semula. Namun ada sesuatu yang berubah di luar kendali mereka. Dunia mulai menaruh perhatian besar pada sosok Bagas. Berkat artikel dan cerita media, banyak pihak mulai mencari tahu tentang suami Dokter Laras yang ahli herbal alami. Telepon dari wartawan berdatangan. Beberapa klinik alternatif menawarkan kerjasama. Bahkan ada investor asing yang ingin membuka pusat pengobatan tradisional atas nama Bagas. Namun, di balik semua tawaran itu, ada satu nama yang diam-diam mengatur Dr. Rama Prasetyo. Ia tidak lagi sekadar ingin mengajak Laras bekerja. Kini, ia ingin membuktikan bahwa pilihannya menolak dunia besar demi suaminya hanyalah kesalahan romantis yang akan ia sesali. Semuanya bermula dari sebuah seminar besar di Bandung. Panitia mengundang Laras dan Bagas untuk tampil bersama. Laras membahas sisi medisnya. Bagas berbagi pengalaman herbal tradisional. Awalnya Bagas enggan. Saya bukan pembicara, Laras. Saya hanya orang kampung. Tapi kamu lebih dari itu, Mas. Bujuk Laras lembut. Orang perlu tahu sisi lain dari ilmu ini, sisi yang kamu bawa. Akhirnya, Bagas setuju. Hari itu aula penuh. Para dokter, peneliti, dan jurnalis hadir.
Laras tampil dengan percaya diri, sementara Bagas duduk di sampingnya dengan kemeja putih polos. Ketika gilirannya berbicara, ia hanya berkata pelan, "Saya bukan ilmuwan, saya hanya murid alam. Ilmu yang saya tahu bukan untuk menyaingi sains, tapi untuk melengkapinya. Karena alam tidak pernah memihak siapapun, ia hanya menunggu siapa yang mau mendengarkan." Kalimat sederhana itu membuat ruangan hening. Beberapa orang menunduk, sebagian tersenyum. Laras menatapnya dengan mata yang berbinar bangga, kagum, dan penuh cinta. Namun di antara kerumunan itu, Rama duduk di barisan depan, menatap tajam dengan ekspresi sulit ditebak. Ketika seminar berakhir, ia menghampiri mereka dengan senyum profesional. "Hebat sekali, Bagas. Kata-katamu menyentuh hati banyak orang. Kamu benar-benar tahu cara membuat panggung." Nada suaranya terdengar manis, tapi Laras menangkap sesuatu yang dingin di baliknya. Beberapa hari kemudian, berita mulai beredar di media online. Judul-judulnya beragam: dokter cantik dan suami dukun, kolaborasi cinta yang unik. Benarkah ilmu herbal bisa menyaingi kedokteran modern? Laras membaca setiap artikel dengan perasaan campur aduk. Sebagian tulisan positif, tapi banyak juga yang bernada merendahkan. "Dukun?" gumamnya kesal. Bagas hanya tersenyum tenang. "Tidak apa-apa, orang bebas menilai. Yang penting niat kita tetap benar." Lare. Namun serangan tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, sebuah unggahan viral muncul di media sosial. Foto Bagas bersama seorang wanita di lobi Hotel Bandung dengan caption, "Suami dokter terkenal kedapatan bersama wanita misterius setelah seminar." Komentar pun membanjir. Laras membaca dengan tangan gemetar. Namun yang paling menusuk hatinya bukan foto itu, melainkan sumber unggahan tersebut akun milik Rama Prasetyo. Malam itu, Laras duduk di ruang kerja, menatap layar ponselnya dengan napas tersengal. Bagas baru saja masuk dari taman. "Laras, ada apa?" Laras menunjukkan ponsel itu. "Ini apa, Mas? Siapa perempuan di foto ini?" Bagas menatap layar itu lama, lalu menarik napas dalam. "Itu staf panitia. Dia yang mengantarkan berkas kontrak seminar. Tidak lebih." Laras menatapnya tajam. Air mata mulai menggenang. Kenapa Rama yang memposting? Kenapa dia punya foto itu? Bagas terdiam. "Saya tidak tahu." Diam yang terlalu lama membuat hati Laras bergetar. Ketakutan lama, rasa tidak percaya, rasa malu, rasa curiga mulai menyeruak kembali. "Mas, aku sudah melawan dunia untuk tetap di sini bersamamu. Tapi kenapa justru sekarang kamu membuatku ragu?" Suara Laras pecah di antara tangis. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata teduh yang kini penuh luka. "Kalau kamu butuh waktu untuk percaya lagi, saya mengerti," katanya akhirnya. Lalu ia berjalan keluar dari paviliun, meninggalkan Laras sendirian di ruang yang kini terasa dingin dan sunyi. Malam itu hujan turun deras. Laras duduk di teras, menggenggam ponselnya. Pesan dari Rama masuk. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, Laras. Aku hanya ingin kamu sadar siapa yang pantas untukmu. Dunia butuh kamu, bukan dia." Tangannya gemetar. Air matanya menetes tanpa henti. Ia sadar inilah ujian yang sesungguhnya. Dulu, ia diuji dengan keangkuhan dan ego. Sekarang, ia diuji dengan kepercayaan. Tiba-tiba petir menyambar jauh di kejauhan. Hujan menampar genting. Dan di tengah suara deras itu, Laras mendengar sesuatu samar, tapi jelas. Suara Bagas melantunkan doa dari musola kecil di belakang taman. Suaranya lembut, namun penuh keteguhan. Laras menatap ke arah sumber suara itu. Hatanya bergetar.
Di tengah semua fitnah dan keraguan, pria itu tidak membela diri, tidak marah, tidak menuntut. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam sekejap, semua kabut di hati Laras sirna. Ia berlari keluar, menembus hujan yang masih deras. Ketika sampai di depan mushola, ia melihat Bagas duduk bersimpuh. Bajunya basah sebagian. "Mas," suaranya bergetar. Bagas menoleh pelan. "Laras?" Ia berlari dan memeluknya. "Maafkan aku sempat ragu. Aku sempat percaya pada orang yang salah lagi." Bagas memegang pundaknya lembut. "Saya tidak marah, Laras. Karena yang diuji bukan cinta kita, tapi kepercayaanmu pada dirimu sendiri." Laras menangis di pelukannya. Hujan terus turun, tapi kini bukan sebagai pertanda duka melainkan penyucian. Mereka berdua duduk di lantai musola kecil itu, dalam keheningan yang penuh makna. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Karena kadang, cinta tidak butuh pembelaan, hanya butuh keyakinan. Keesokan paginya, Laras mengirim pesan kepada Rama. "Terima kasih Rama, kamu benar, dunia memang menungguku. Tapi aku sudah menemukannya bukan di Singapura, bukan di laboratorium, tapi di taman kecil yang dipenuhi doa dan kesabaran." Pesan itu dikirim. Tidak ada balasan. Dan di halaman paviliun, Bagas menatap Laras yang tersenyum lembut di bawah sinar matahari pagi. Rasa damai kembali turun perlahan, seperti embun yang menutup luka semalam. Musim hujan telah berlalu. Taman herbal di paviliun tumbuh semakin lebat, daun kelor yang dulu kecil kini menjulang tinggi. Jahe merah bermunculan dari tanah, dan aroma serai setiap pagi memenuhi udara. Segalanya tampak sama, namun Laras tahu, hidup mereka tidak lagi seperti dulu. Setelah badai fitnah itu berlalu, waktu seolah melunak bagi mereka. Tak ada lagi percakapan yang terburu-buru, tak ada jarak yang tak perlu. Laras dan Bagas kini terbiasa memulai hari dengan doa bersama di musola kecil belakang taman. Bagas membaca ayat pendek dengan suara lembut. Laras mendengarkan dengan tenang, seolah setiap kata itu menambal sisa retakan di hatinya. Suatu pagi, Laras duduk di teras, menatap tangan Bagas yang sedang menyiangi tanaman. Tangan itu kasar, penuh bekas tanah, tapi di sanalah ia menemukan rasa aman yang tidak pernah ia temukan di dunia medisnya yang steril. Ia ingat masa-masa awal pernikahan mereka, betapa ia memandang rendah pria itu, betapa sombongnya ia terhadap dunia yang tak bisa ia pahami. Sekarang, setiap kali melihat Bagas, hatinya bergetar pelan. Ia tidak lagi melihat tabib kampung, tapi seorang lelaki yang memahami rahasia kehidupan lebih dalam dari siapapun. Laras tersenyum sendiri. "Lucu ya," gumamnya. "Aku jatuh cinta bukan karena pesonamu, tapi karena tenangmu." Bagas menoleh, seolah mendengar gumaman itu. "Eda apa Laras?" Laras menggeleng. "Tidak ada. Aku hanya berpikir, kalau dulu aku tidak kalah oleh takdir, mungkin aku tidak akan pernah belajar tentang cinta yang sebenarnya." Amdra, Bagas berjalan mendekat, duduk di sampingnya. "Takdir itu tidak pernah ingin kita kalah, Laras. Ia hanya ingin kita belajar." Ia menatap wajah istrinya lembut. "Dan kamu sudah belajar dengan sangat baik." Laras menunduk, matanya basah. "Tidak, Mas. Aku masih belajar. Setiap hari." Bagas tersenyum, menyentuh punggung tangannya. "Kalau begitu, biar kita belajar sama-sama." Beberapa minggu kemudian, Laras menerima undangan berbicara lagi, kali ini dari Kementerian Kesehatan. Topiknya bukan tentang karier atau penelitian, melainkan tentang keseimbangan antara sains dan kehidupan. Ia tertawa kecil saat membaca suratnya. "Dulu aku ingin dikenal karena kepintaran. Sekarang,
Mereka memintaku bicara tentang kebijaksanaan. Dunia ini memang aneh. Bagas hanya tersenyum. Mungkin karena kamu sudah berubah. Berubah jadi apa? Jadi versi dirimu yang paling jujur. Hari presentasi tiba. Laras berdiri di atas panggung, mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau daun warna yang dipilihnya sendiri, warna yang mengingatkannya pada taman mereka. Di barisan depan, Bagas duduk dengan pakaian batik polos, seperti biasa, dengan senyum tenang yang selalu menenangkannya. Saat mikrofon diserahkan padanya, Laras tidak langsung bicara. Ia menatap wajah-wajah di ruangan itu, para dokter, peneliti, mahasiswa muda, orang-orang yang dulu seperti dirinya, berpikir bahwa dunia bisa dikuasai oleh logika. Aku ingin menceritakan sesuatu, katanya akhirnya. Dulu, aku percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa menjawab segalanya. Sampai suatu hari, aku dihadapkan pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh data cinta, doa, dan keajaiban. Suara ruangan menjadi hening. Laras tersenyum pelan. Dan aku belajar dari seorang pria sederhana, bahwa menyembuhkan bukan hanya soal menemukan obat, tapi juga menemukan hati yang mau menerima. Bahwa manusia bisa kalah oleh penyakit, tapi tidak oleh harapan. Ia berhenti sebentar, menatap Bagas di kursinya. Malam itu, aku pernah mengucapkan sumpah bodoh, bahwa kalau ayahku sembuh, aku rela menikahi siapapun yang bisa menyembuhkannya. Tapi Tuhan menjawab sumpah itu bukan untuk menghukumku, melainkan untuk menyembuhkanku. Karena lewat pria itulah aku belajar apa arti ikhlas, apa arti mencintai tanpa syarat. Beberapa orang mulai menunduk, matanya berkaca-kaca. Laras melanjutkan dengan nada lembut, ilmu pengetahuan membuatku cerdas, tapi cinta membuatku bijak. Dan hanya ketika keduanya bersatu, aku bisa benar-benar menyembuhkan bukan hanya pasien, tapi juga diriku sendiri. Tepuk tangan panjang bergema di ruangan itu. Namun bagi Laras, hanya satu tepuk tangan yang ia dengar paling jelas dari barisan depan, dari Bagas. Tatapan mata mereka bertemu, dan dalam diam, keduanya tahu. Perjalanan panjang itu akhirnya menemukan arti. Sore harinya, mereka pulang ke paviliun. Langit Jakarta memerah lembut, burung-burung kembali ke sarang. Laras berjalan di taman, menyentuh daun-daun yang mulai basah oleh embun senja. Mas, katanya perlahan, aku ingin menulis satu buku, bukan jurnal ilmiah, tapi tentang perjalanan kita. Bagas mengangguk. Judulnya apa? Laras berpikir sejenak, lalu tersenyum, yang tidak bisa dijelaskan oleh data. Bagas tertawa kecil. Indah sekali. Mungkin tidak akan laku dijual, canda Laras, tapi akan dibaca oleh orang yang benar-benar butuh sembuh, jawab Bagas. Mereka berjalan berdua melewati taman kecil itu. Di bawah cahaya senja, bayangan mereka memanjang, menyatu di tanah yang sama, tanah tempat semua benih cinta, doa, dan kesabaran pernah ditanam. Beberapa bulan kemudian, paviliun itu tak lagi hanya milik mereka berdua. Laras dan Bagas membuka Rumah Sehat Santosa, sebuah tempat sederhana di mana pasien bisa berobat, sekaligus belajar tentang penyembuhan alami. Di dinding depan terpajang tulisan tangan Bagas, kesembuhan adalah perjalanan, bukan hasil. Dan dalam setiap perjalanan, cinta adalah obat yang paling ampuh. Setiap hari, orang datang silih berganti. Ada yang mencari obat, ada yang mencari ketenangan, dan ada juga yang hanya ingin mendengar cerita mereka. Laras selalu tersenyum setiap kali memperkenalkan diri. Saya Dokter Laras, dan ini suami saya, Bagas. Kami tidak menjanjikan keajaiban. Kami hanya berbagi ketulusan. Bagas menatapnya dengan penuh bangga. Dalam senyum itu, Laras menemukan semua yang ia cari.
makna, cinta, dan rumah. Malam terakhir di kisah ini datang dengan tenang. Di bawah langit bertabur bintang, Laras menulis halaman terakhir dari buku yang ia janjikan. Di sampulnya tertulis kalimat sederhana. Cinta tidak datang untuk mengubah siapa kita, melainkan untuk mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Ia menutup buku itu, menatap ke arah Bagas yang sedang menyiapkan teh. Hatinya berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, karena lewat jalan paling aneh dan sulit, Engkau mempertemukanku dengan seseorang yang membuatku belajar mencintai dengan benar. Dan malam itu, di bawah langit Indonesia yang hening, dua jiwa yang dulu disatukan oleh janji sembrono kini hidup dalam ketenangan bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukan yang membuat hidup berkilau, tapi yang membuat hati merasa pulang.